Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah hadis. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam akhir bulan Ramadan kemarin dan diakhiri dengan Idul Fitri. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mudah-mudahan rangkaian ibadah saum kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita keluar dari bulan Ramadan itu menjadi seorang yang fitri, yang suci bersih dari dosa dan kesalahan yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita melanjutkan perkuliahan mata kuliah hadis ya. Insya Allah materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hadis-hadis tentang dakwah sesuai dengan fakultas yang kita berada di dalamnya. Maka pada kesempatan hari ini, kesempatan sekarang ini, kita akan membahas hadis-hadis tentang dakwah. Itu pun mungkin tidak semua hadis tentang dakwah, karena sangat banyak sekali hadis tentang dakwah. Jadi yang akan kita bahas adalah pangkal pokok-pokok utama hadis tentang dakwah saja. Baik, terlebih dahulu Bapak sampaikan beberapa hadis yang akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Artinya hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian hadis yang kedua, barinya kalau buku ya,
hadis yang keduanya an Hudzaifah bin Yamani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bin Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian betul-betul harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar, atau Allah betul-betul akan mengirimkan kepada kalian siksaan darinya. Lalu kalian berdoa kepadanya dan dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dakwah adalah esensi dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah semuanya tentang dakwah. Menurut dua hadis yang sudah kita baca barusan, bahwa dakwah itu mempunyai dua sisi. Ada yad'una ilal khairi, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekali lagi, sisi dakwah itu pertama yad'una ilal khairi, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf. Itu yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Jadi khair dan ma'ruf mempunyai makna yang sama. Itu mempunyai makna yang serupa. Kalau baik dalam arti ma'ruf itu kepada ajaran Islam, kepada ketauhidan, kepada ibadah, kepada ketaatan kepada Allah. Itu yad'una ilal khairi. Itu sedangkan ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Makna kebaikan yang kedua, yaitu arti daripada ma'ruf, adalah tentang peranata sosial kehidupan manusia di dunia ini. Itu contoh kepada kejujuran, kepada keadilan. Nah, itu ma'ruf. Nah, untuk mengajak kepada kebaikan dalam ketaatan agama, itu mengajak. Sedangkan untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kebersihan, untuk kelestarian alam, katakanlah, maka itu menyuruh. Itu jadi dua sisi di dalam ajaran Islam. Dalam dakwah itu kedua-duanya. Jadi tidak hanya mengajak, tetapi juga di sisi lain adalah menyuruh. Oke, target dari mengajak kepada kebaikan untuk ketaatan kepada Allah sabilillah, itu targetnya adalah kesadaran. Sedangkan
target dari menyuruh kepada kebaikan, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, adalah ketaatan. Beda antara kesadaran dan ketaatan. Kalau kesadaran atau yad'una ilal khairi itu tidak ada paksaan mengajak. Jadi sampai dia sadar terhadap apa yang kita ajak. Sedangkan ya'muruna bil ma'ruf, sadar atau tidak, dia harus taat terhadap ajakan atau bukan ajakan, suruhan dakwah itu. Kenapa? Karena itu kepentingannya untuk kehidupan di dunia. Itu kalau terjadi sebuah kezoliman, katakanlah kezoliman itu adalah mengotori lingkungan hidup, gitu, bisa merusak kesehatan lingkungan. Maka gitu, targetnya untuk menjaga kesehatan lingkungan itu adalah dengan ketaatan, dipaksa. Nah itu dakwah dalam arti ya'muruna bil ma'ruf. Jadi targetnya adalah ketaatan. Sedangkan target dari mengajak kepada kebaikan untuk ketaatan kepada Allah itu adalah targetnya adalah kesadaran. Itu yang pertama yang bisa kita urai dari dua hadis tadi, gitu. Jadi sisi dakwah itu tidak hanya mengajak kepada kebaikan dalam arti khair, itu yang tapi juga dakwah dalam sisi yang keduanya adalah ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan untuk kepentingan kehidupan di dunia ini, untuk kemaslahatan bersama, gitu. Seperti tadi sudah dijelaskan tentang keadilan, kemudian tentang kebersihan, kemudian juga keselamatan, tata peranata sosial yang lain untuk mencapai kelestarian, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian hidup di dunia ini, gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita kaji lebih dalam dari dua hadis tadi, itu melahirkan tadi kan pertama yang sisi dakwah, gitu. Kemudian yang kedua target dari sasaran kedua sisi dakwah itu. Kemudian yang ketiga melahirkan bahwa metode dakwah itu untuk dua sisi dakwah yang berbeda itu, yaitu dari yad'una ilal khairi dan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melahirkan metode yang berbeda, gitu. Kata Allah dalam Al-Quran menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah, serulah, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan.
Nah, untuk bisa mengajak kepada kebaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah itu harus dengan ilmu. Ya, sekali lagi harus dengan ilmu, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jadi untuk dapat mengajak kepada Allah, yad'una ilal khairi, itu tidak sembarang orang. Itu harus oleh orang yang punya kualitas ilmu, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Sama, mau'idotil hasanah itu ada dengan pendekatan yang yang bijaksana gitu. Tidak mungkin seorang yang dangkal ilmunya, yang pengalaman pendidikannya rendah bisa mengetahui tentang pendekatan-pendekatan yang bijaksana. Atau mungkin wajadilhum billati ya ahsan, tidak akan bisa berdebat gitu secara secara konseptual gitu kalau seorang itu tidak memiliki pengalaman ilmu yang rendah. Nah, ayat yang lain yang mengatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang mengajak kepada kebaikan untuk kesadaran kepada Allah itu menjadi fardu kifayah. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa takum minkum, wa takun, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yad'una ilal khairi gitu. Jadi mengajak kepada khair, kebaikan dalam arti khair, kesadaran untuk beribadah kepada Allah itu menjadi sebuah keahlian khusus, spesialis gitu. Jadi fardu kifayah itu adalah keahlian yang spesialis, tidak menjadi kewajiban kepada seluruh. Kenapa? Karena untuk mengajak kepada kesadaran kepada ketaatan kepada Allah itu harus oleh seorang yang ahli. Itu dalam ayat yang ini yang kedua dijelaskan, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Jadi yad'una ilal khair itu harus oleh seorang yang ahli gitu. Kenapa? Karena targetnya adalah kesadaran tadi. Jadi target dari yad'una ilal khairi adalah kesadaran. Maka untuk menyadarkan seorang itu harus memiliki ilmu yang dalam, harus oleh seorang yang ahli, seorang fardu kifayah gitu. Fardu kifayah itu adalah seorang yang ahli yang dalam ilmunya. Oke, itu ya. Jadi dari dua hadis itu melahirkan yang ketiganya adalah metode yang berbeda gitu. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, menyuruh kepada kebaikan itu tidak harus sebagai seorang yang ahli, tetapi menyuruh kepada kebaikan itu harus oleh seorang yang punya kebijakan, punya wewenang gitu, punya kekuatan. Beda antara punya keahlian dan punya kekuatan, punya power gitu. Oke. Dalam hadis yang lain dikatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati wa bilisanihi
wa ilam yastati fa biqalbihi wa huwa adzaful iman. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemunkaran, kemunkaran itu adalah kebalikan, dan munkar itu kebalikan daripada ma'ruf. Gitu. Katakanlah ma'ruf. Ma'ruf itu kebersihan. Gitu. Maka kemunkaran adalah kekotoran. Sampah katakanlah itu munkar, membuang sampah sembarangan itu munkar, egalegogi gitu, pembalakan hutan itu munkar. Kemudian katakanlah mengotori lingkungan itu munkar. Maka barang siapa yang melihat kemunkaran, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, maka harus harus sebelum ditegur itu harus munkar dicegah. Lamun aya anu ngotoran lingkungan, cegat, dilarang gitu. Falyughayyir biyadihi. Nah, oleh karena itu gitu, ma'ruf itu disuruh, sedangkan munkar itu dilarang. Jadi kepada ma'ruf itu bukan diajak, tapi disuruh. Gitu. Kepada munkar itu dilarang. Nah, bisanya dan menyuruh dan melarang pada ma'ruf dan munkar itu adalah dengan kekuasaan, dengan power, dengan kebijakan. Gitu. Beda dengan khair ya, yang kebalikannya adalah dolalah. Yang bisa menyatakan dolalah itu bukan kekuatan, tetapi kedalamannya ilmu seseorang. Oke ya, jadi inilah sisi dakwah itu gitu melahirkan. Sisi dakwah itu ada berdua ya, berbeda. Ada sisi dakwah dalam arti yad'una ilal khair, dan adalah sisi dakwah yang kedua ya'muruna bil ma'ruf. Dari yad'una ilal khair dan ya'muruna bil ma'ruf melahirkan target dakwah yang berbeda. Target dakwah dari yad'una ilal khair adalah kesadaran, itu untuk bisa menyadarkan harus oleh seorang ahli, karena harus dengan ilmu yang cukup dalam tadi juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi tidak sembarang orang bisa mengajak kepada kebaikan dalam arti khair oleh seorang yang kiai ajengan yang dalam ilmunya. Sedangkan ya'muruna bil ma'ruf itu adalah menyuruh kepada kebaikan, di mana targetnya adalah ketaatan. Maka metode yang bisa dipakai untuk ya'muruna bil ma'ruf adalah oleh pemerintah yang punya kekuasaan, itu yang punya wewenang, yang punya power. Itu maka targetnya adalah ketaatan. Kalau dakwah dua-duanya itu tidak dilaksanakan, itu maka Allah menyatakan bahwa ketika kita akan berdoa, maka doanya juga tidak akan dikabulkan. Sesudah banjir itu berdoa, ya Allah jaga kami dari malapetaka banjir ini, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ditegakkannya dakwah dalam sisi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kalau sudah kebakaran, berdoa juga tidak akan dikabulkan, karena dakwah dalam sisi ma'ruf itu tidak ditegakkan.
Demikian barangkali pembahasan kita hadis tentang dakwah ini. Itu banyak hadis-hadis lain tentang dakwah, tapi yang dibahas kita oleh hari ini itu adalah hadis yang berhubungan dengan keahlian kita sebagai seorang dakwah. Kita masih satu pertemuan lagi ya. Kita membahas hadis tentang dakwah, yaitu kita bahas hadis tentang pohon dakwah untuk sementara ini. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.